Oke, selamat malam. Gerard, bagaimana kabarnya? Nanti kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Udah 4 pertemuan. Seperti itu. Silakan Gerard, pertemuan 4 mau membahas tentang apa? Silakan. Pak, Silakan Gerard. bahas materi himpunan, Pak. Himpunan. Oke, kita Iya, bahas Pak. himpunan ya. Oke, pertama yang mesti dipahami oleh Gerald dalam mempelajari tentang himpunan adalah definisi himpunan itu sendiri. Definisi itu adalah pengertian himpunan itu sendiri. Oke, bahwa definisi himpunan itu adalah sekumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Seperti itu. Jadi prasyarat suatu objek dikatakan himpunan adalah dia definisinya harus jelas. Seperti itu. Objek itu apa? Objek itu ya bisa benda mati, benda hidup, seperti itu. Makhluk hidup, seperti itu. Apapun bisa dimasukkan dalam objek. Tapi dia harus didefinisikan dengan jelas. Aturannya harus jelas. Begitu, Iran. Jadi, Bapak ulangi lagi, himpunan itu adalah sekumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Yang aturannya jelas. Misalkan, himpunan siswa kelas A yang nilainya di atas 70, misalkan. Itu kan jelas. Misalkan yang di atas 70, misalkan adalah Gerald, misalkan Rina, Yudi, Yudo, Stefani, seperti itu. Himpunan siswa-siswi yang namanya dimulai dengan huruf A, misalkan Andi, seperti itu misalkan. Nah, itu merupakan jelas. Misalkan himpunan itu kumpulan manusia yang tingginya di atas 170 cm. Misalkan Bapak, seperti itu. Nah, itu termasuk himpunan. Seperti itu. Nah, berarti harus jelas aturannya, harus terukur. Seperti itu. Ada nggak Pak yang tidak terukur? Ada. Misalkan apa? Cantik, bagus, jelek, itu kan tidak terukur. Setiap orang mempunyai patokan berbeda-beda. Misalkan kumpulan siswa yang berambut panjang. Nah, panjang juga kan nggak jelas. Panjang itu. Seperti itu. Panjang. Nah, misalkan kumpulan perempuan yang berambut panjang, itu tidak jelas. Rambut panjang itu. Ya, panjang itu bisa 10 cm, 20 cm, 30 cm, 1 meter, 2 meter kan nggak jelas. Seperti itu. Misalkan kumpulan perempuan berambut pendek juga nggak jelas. 1 cm, 2 cm, berapa cm nggak jelas. Misalkan kumpulan siswa-siswi atau siswa yang berupa ganteng, nggak jelas juga. Ganteng itu nggak jelas. Apakah putih, hitam, atau misalkan hidungnya mancung, pesek itu nggak jelas. Nah, itu berarti definisi himpunan itu adalah objek yang didefinisikan aturan, yang mana aturan itu adalah yang menyebabkan objek itu berkumpul. Nah, itu disebut dengan himpunan. Seperti itu. Jadi aturannya harus jelas dan terukur. Seperti itu. Oke, ketika Gerard memahami
Apa itu himpunan? Oke, Bapak izin share screen ya. Oke. Nah, ketika Gera sekarang memahami apa itu definisi, seperti itu. Nah, yang kedua, yang mesti dipahami oleh Gerard, ketika paham definisi, jadi definisi dulu pahami. Kemudian yang kedua adalah penulisan. Penulisan dari himpunan itu sendiri. Jadi ketika Gerard sudah paham apa itu pengertian himpunan, kemudian ada penulisannya. Seperti itu. Nah, biasanya himpunan dinyatakan dengan huruf kapital. Huruf kapital itu adalah huruf besar, bukan besar ukurannya, tapi dia termasuk kegiatan huruf besar. Seperti itu. Atau ditandai dengan kurung kurawal. Nah, biasanya dia dimulai dengan kurung kurawal. Seperti itu. Nah, kalau di sini, misalkan contoh-contoh himpunan hewan karnivora, apa aja? Hewan pemakan daging kan karnivora itu. Kucing, harimau, singa, itu hewan karnivora. Seperti itu. Himpunan warna pelangi. Nah, pelangi itu apa saja? Mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Seperti itu. Himpunan bilangan asli. Nah, himpunan asli juga dia ini. Himpunan bilangan asli itu himpunan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 juta, dan seterusnya. Sampai tak terhingga. Himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Himpunan bilangan prima itu bilangan prima itu bilangan yang hanya punya 2 faktor. Ya, seperti itu. 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya berapa? 2, 3, 5, 7, 11. Nah, itu adalah bilangan prima. Karena faktor dari 3 adalah 3 dan 1. Dan bilangan itu sendiri. 1 dan bilangan itu sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang ini adalah contoh yang bukan himpunan. Nah, himpunan lukisan yang menarik. Nah, menarik kan nggak jelas. Menarik itu kan beda-beda. Lukisan yang menarik itu beda-beda. Seperti itu. Nah, menarik itu kan nggak jelas. Setiap orang mempunyai apakah yang lukisannya yang lukisan gunung, lukisan hewan, lukisan misalkan abstrak, itu kan nggak jelas juga. Himpunan orang pintar, nah, orang pintar nggak jelas juga ya. Himpunan orang pintar itu nggak jelas juga, karena alat ukur dan itu nggak jelas. Pintar itu bagaimana? Seperti itu.
Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi himpunan itu harus jelas aturannya dan dia juga harus terukur. Nah, bilangan prima antara 10 sampai 40. Misalkan apa saja? 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Nah, itu bilangan-bilangan yang dia hanya mempunyai dua faktor. Bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, 13 itu kan 13 kali 1. Seperti itu. Tidak ada bilangan lain dari bilangan asli seperti itu yang perkaliannya dia masih ada 13, bilangan asli, bukan bilangan desimal seperti itu. Nah, ada beberapa aturan. Nah, ini ketika Gera sudah memahami definisinya, nah yang selanjutnya adalah Gera harus memahami aturan. Nah, aturan penulisan, terutama aturan penulisan seperti itu. Seperti itu. Misalkan penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf yang besar, bukan ukuran yang besar, tapi ketentuannya. Nah, contohnya A, B, C, nah ini seperti itu. Nah, kalau A ini A kecil dia. Nah, ini huruf kecil. Nah, ini A besar. Seperti itu. Jadi penamaan himpunan dia menggunakan huruf kapital. A, B, C, D sampai J. Kemudian kan himpunan itu punya anggota. Seperti itu. Nah, biasanya himpunan menggunakan kurung kurawal. Nah, ini contohnya kayak gini. Ya. Nah, ini namanya kurung kurawal. Seperti itu. Misalkan A adalah himpunan bilangan. Seperti itu. Apa di sini? Misalkan. Himpunan warna pelangi. Misalkan. Maka A sama dengan Mejiku hibiniu merah, koma, jingga, koma, kuning, hijau, biru. Setelah kurang jadi A sama dengan berawal anggota-anggotanya. Oke, berarti huruf kapital dan huruf berawal. Yang ketiga adalah untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya pakai tanda koma. Seperti itu. Jadi dia penghubungnya menggunakan tanda koma. Misalkan tadi A sama dengan kurung buka kurawal, merah, koma, jingga, koma, meji kuning, koma, hijau, biru, ungu. Jadi penyekat antara anggota adalah koma. Kemudian jika anggota himpunan masih banyak, dan tidak dapat disebutkan satu persatu, masih berlanjut, dapat digunakan tanda titik-titik. Misalkan himpunan bilangan asli, A adalah himpunan bilangan asli, maka A sama dengan kurung berawal 1, 2, 3, 4, titik-titik. 3 titik. Karena kan tak hingga 4, 5, 6, 7, 1 juta, 2 juta, 1 miliar, triliun. Nah, ini notasi ini ya, kayak huruf E dibaca anggota dari. Misalkan 2 anggota dari himpunan bilangan asli. Seperti itu. 2 anggota dari himpunan bilangan genap. 3 anggota himpunan bilangan ganjil. Nah, kalau E-nya dicoret, bukan anggota dari. Seperti itu. Gitu. Jadi misalkan 3 bukan anggota himpunan bilangan genap. Gitu. Nah ini. Oke, sampai sini silakan. Ada yang ditanyakan tentang pendefinisian dan aturan cara penulisan. Mirat, silakan.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan tentang pendefinisian dan cara penulisan, kita lanjutkan seperti itu. Nah, selanjutnya ketika Gera sudah memahami mengenai pendefinisian dan cara penulisan himpunan, nah ada beberapa yang mesti dipahami, istilah-istilah yang dipahami oleh Gerard dalam himpunan. Seperti itu. Ini adalah salah satu lanjutan dari materi selanjutnya, yaitu tentang bilangan kardinalitas. Bilangan kardinalitas adalah suatu himpunan, jadi dia itu bilangan itu himpunan. Ya. Adalah suatu himpunan bilangan yang menyatakan banyaknya anggota himpunan tersebut. Nah, jadi kardinalitas itu adalah himpunan yang menyatakan banyaknya anggota himpunan tersebut seperti itu. Nah, jadi nanti sama Gera dihitung berapa anggotanya. Nah, kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Nah, untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan, nah, dalam himpunan tersebut seperti itu. Nah, bahwa biasanya notasinya adalah N. Nah, penggunaannya N. Kalau misalkan banyaknya himpunan H, berarti NH. Nah, selanjutnya, misalkan contohnya adalah tentukan banyaknya anggota himpunan A, pembentuk huruf cermat. Nah, berarti cermat itu apa? C, E, R, M, A, T. Nah, berarti ada berapa tuh? Ada 6. Nah, maka anggota himpunan A atau NA, ini ininya NA kayak gini, adalah 6. Yaitu C, E, R, M, A, T. Cermat. Seperti itu. Nah, berarti anggota himpunan. Misalkan Bapak punya himpunan A adalah anggotanya ABC. Nah, maka anggota himpunan A apa saja? Berarti 3. Ada berapa banyak? 3, yaitu ABC. Misalkan Bapak punya anggota himpunan B, misalkan 1, 2, 3, 6, 7. Maka NB adalah 5. Jadi banyaknya anggota himpunan itu ada 5. Seperti itu. Nah, kalau cermat, dia anggota himpunannya ada 6 hurufnya teh. C, E, R, M, A, T. Seperti itu. Silakan dipahami dulu ya.
Oke, kita lanjutkan, Gerald. Nah, tadi yaitu bilangan kardinalitas. Jadi bilangan kardinalitas itu adalah banyaknya anggota pada himpunan tersebut. Nah, lambangnya adalah N, seperti itu. Misalkan tadi sudah Bapak jelaskan, misalkan N, himpunan A itu adalah cermat. Maka NA-nya adalah 6. NA itu berarti banyaknya anggota himpunan A. NA sama dengan 6. Oke, untuk selanjutnya adalah himpunan semesta. Seperti itu. Nah, himpunan semesta, nah, berarti semuanya kalau semesta mah. Himpunan semua objek, seperti itu, yang sedang dibicarakan. Atau himpunan yang mengandung semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Seperti itu. Jadi kalau himpunan semesta adalah himpunan objek yang sedang dibicarakan. Seperti itu. Atau himpunan yang mengandung semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, biasanya himpunan semesta lambangnya dia adalah S. Seperti itu. Jadi lambang himpunan semesta adalah himpunannya S. Nah, himpunan bilangan semesta dapat terhingga atau tak terhingga. Seperti itu, himpunan bilangan semesta itu. Nah, bisa hingga atau tak hingga. Nah, misalkan set, nah himpunan T bahasa Inggrisnya adalah set. Set poin S adalah A, B, C, dan selanjutnya. Jadi himpunan S, anggotanya adalah A, B, C. A set S, A, B, C is a collection of elements such that two elements are equal. Seperti itu. Nah, S, A, B, C, the set S not naturally ordered. Seperti itu, himpunan semesta. Jadi himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan dan dilambangkan dengan S. Jadi semua anggota yang sedang dibicarakan. Seperti itu. Atau himpunan yang mengandung semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Itu namanya S. Seperti itu, semesta. Nah, di dalam himpunan semesta terdapat beberapa anggota. Nah, bisa kayak seperti itu. Seperti itu. S di dalam himpunan semesta terdapat beberapa anggota. Agar kamu lebih memahami apa yang masuk dari himpunan semesta, kamu bisa lewat contoh di bawah ini. Ini adalah contoh himpunan bilangan semesta. Nah, misalkan soal contoh himpunan semesta. Tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut. 2, 3, 5, 7. Oke, dari 2, 3, 5, 7, himpunan semesta yang memungkinkan adalah bilangan prima. Karena 2, 3, 5, 7 termasuk bilangan prima. Apalagi bilangan asli. Nah, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Bilangan cacah dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 2, 3, 5, 7 merupakan bagian dari bilangan prima, bagian dari bilangan asli, dan bagian dari bilangan cacah. Nah, maka S adalah salah satunya bilangan prima semestanya. Oke, silakan Gerard sampai sini tentang himpunan semesta. Ada yang mau tanyakan? Silakan.
Oke, kita lanjutkan. Kita sudah memahami tentang definisi himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek yang dipisahkan dengan jelas. Tadi kita sudah membahas bagaimana perusahaan himpunan. Himpunan menggunakan huruf kapital, kemudian penyekat antara, lalu dia menggunakan huruf awal, penyekat antara anggota dia menggunakan koma, seperti itu. Kemudian kita sudah tadi mempelajari bilangan kardinalitas. Kardinalitas itu adalah banyaknya anggota himpunan tersebut. Seperti itu. Lambangnya adalah N. Misalkan kalau himpunan A adalah 1, 2, 3, maka NA adalah 3. Kayak gitu. Nah, yang selanjutnya kita sudah mempelajari tentang himpunan semesta. Seperti itu. Himpunan semesta, himpunan objek yang sedang dibicarakan. Misalkan contohnya ini 2357, makanya himpunan semesta yang mengakomodir angka 2357 adalah satu bilangan prima, kedua ada bilangan asli, yang ketiga ada bilangan cacat. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah himpunan kosong. Seperti yang mesti dipahami oleh Gerard adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Gitu. Jadi tidak ada anggota pada himpunan kosong tersebut. Dinotasikan dengan kurung kurawal kayak gini, atau 0 kayak gini, lingkaran dicoret. Nah, ini menunjukkan bahwa himpunan kosong. Jadi himpunan yang tidak mempunyai anggota. Notasinya kayak gini, kurawal dan lingkaran dicoret. Nah, contohnya adalah misalkan himpunan yang tidak mempunyai anggota, misalkan adalah himpunan ganjil, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Himpunan ganjil yang habis. Nah, yang habis dibagi 2. Tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bukan bisa dibagi 2, tapi yang habis dibagi 2. Contohnya 3, apakah habis dibagi 2? Tidak. 3 seperti itu. 5, 7, 9, 11. Itu tidak bisa dibagi 2. Tidak habis dibagi 2, bukan tidak bisa. Yang tidak habis dibagi 2. Misalkan himpunan manusia yang bernapas dengan insang. Nah, ada nggak? Manusia bernapas dengan insang? Nggak ada. Berarti nggak ada anggotanya. Seperti itu. Karena manusia bernapas dengan paru-paru. Seperti itu. Nah, berarti himpunan kosong. Jadi tidak ada anggota. Seperti itu. Jadi contohnya lainnya adalah jika kamu disuruh untuk menyebutkan nama hari yang berawalan dari huruf Z. Ada nggak hari yang dimulai dengan huruf Z? Nggak ada. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nggak ada. Tidak ada nama hari yang dimulai dengan huruf Z. Tetapi tidak ada jawabannya, karena tidak ada hari yang berawalan dengan huruf Z. Karena nggak ada. Seperti itu. Berarti ini himpunan kosong. Berarti itu termasuk himpunan kosong. Jawaban ini yaitu misalkan NE adalah kurung kurawal. Atau NE lingkaran dicoret. Tapi jangan sampai, hati-hati. NE ada kayak gini nih. Nah, jadi ini salah nih. NE adalah himpunan, ada angka 0 di dalamnya. Nah, ini mah ada anggotanya. Anggotanya yaitu 0. Nah, jadi ini bukan himpunan kosong. Kayak gini. Kalau himpunan kosong dia kayak gini. NE, kurung kurawal, atau NE, lingkaran dicoret. Seperti itu. Oke, silakan. Ada yang bertanyakan ya tentang himpunan kosong. Silakan.
Oke, kita lanjutkan, Gerald. Nah, jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Kayak tadi bilangan ganjil yang habis dibagi dua tidak ada. Ya kan, himpunan manusia yang bernapas dengan lincah tidak ada. Misalkan nama-nama hari yang berakhir huruf Z, awal huruf Z tidak ada. Nah, ini adalah ini, huruf awal atau nol dicoret. Hati-hati apabila menuliskan apabila ada angka nolnya di dalam seperti itu. Nah, ini anggota dia nol. Nah, itu adalah himpunan. Nah, selanjutnya seperti itu, Bapak izin tutup share screen. Seperti itu, Bapak buka Word-nya. Oke. Nah, di dalam himpunan seperti itu, Gerard, ada himpunan yaitu himpunan terhingga dan tak terhingga. Nah, ada himpunan hingga dan tak terhingga. Oke, yang termasuk himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga. Seperti itu. Jadi ada ujungnya seperti itu. Oke, Bapak tuliskan ya. Nah, selanjutnya adalah himpunan yaitu himpunan terhingga. Selanjutnya. Himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga. Itu himpunan yang banyak anggotanya terhingga. Seperti itu. Terhingga itu berarti ada ujungnya, ada awal, ada akhirnya. Seperti itu. Contohnya adalah misalkan Bapak punya himpunan A sama dengan huruf berawal misalkan 2, 3, 5 anggotanya. Nah, ini termasuk himpunan terhingga karena dia ada awal, ada akhirnya. Seperti itu. Contoh kedua, misalkan B, Bapak punya anggota himpunan namanya B. Misalkan B adalah himpunan. Nah, ini penulisan himpunan kayak gini. X seperti itu. Di mana X, nah ini bahasanya gitu. B adalah X, di mana X adalah bilangan asli
yang lebih kecil 10 dari 10. Nah, gitu. X adalah bilangan asli yang lebih kecil dari 10, maka anggota X apa saja? Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari 1, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 kan nggak masuk, dia lebih kecil dari 10. Nah, ini adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga. Nah, selanjutnya ada himpunan tak terhingga. Himpunan tak terhingga, misalkan. Himpunan tak terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya tidak terhingga. Nah, jadi akhirnya dia nggak ada ujungnya karena dia berputar. Contohnya, misalkan A, Bapak punya misalkan 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, ini tak terhingga karena dia masih titik-titik. Nah, dia tidak mempunyai ujung akhir. Nah, selanjutnya, misalkan Bapak punya B, misalkan himpunan X, di mana X itu adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli juga himpunan tak terhingga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 juta, 10 juta, 1 miliar, 1 triliun. Sampai tak terhingga. Seperti itu. Oke, silakan kira dipahami dulu.
Oke, kita lanjutkan. Ketika Gera sudah memahami himpunan terhingga, himpunan yang banyak anggotanya terhingga, jadi awal dan akhirnya jelas, contohnya adalah A, 2, 3, 5, dan B adalah X, di mana X bilangan asli yang lebih kecil dari 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya adalah himpunan tak terhingga. Nah, himpunan yang banyak anggotanya tidak terhingga. Seperti itu. Misalkan contoh 2, 3, 5, kan itu tak terhingga. 2, 3, 5, 7, 9, seperti itu. 11, 13, seperti 15, tak terhingga. Atau X bilangan asli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, nah, itu bilangan tak terhingga. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah yang mesti dipahami oleh Gerard adalah diagram Venn. Nah, ini mesti dipahami oleh Gerard. Diagram Venn itu juga menjadi hal yang harus dipahami oleh Gerard tentang bagaimana diagram Venn. Seperti itu. Oke, Bapak tuliskan dulu. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang himpunan, itu diagram Venn. Diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang merupakan alat bantu. Nah, jadi diagram Venn itu sebagai alat bantu untuk mempermudah mempelajari himpunan. Alat bantu untuk menggambarkan suatu untuk menggambarkan suatu himpunan atau hubungan antar himpunan atau hubungan antar himpunan Nah, jadi diagram Venn adalah diagram yang merupakan alat bantu untuk menggambarkan suatu himpunan atau hubungan antar himpunan. Nah, nanti akan terlihat suatu himpunan itu apakah dia mempunyai hubungan, mempunyai irisan atau tidak. Oke, silakan sampai sini dulu tentang pengertian diagram Venn. Ada yang mau tanyakan? Lihat.
Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi diagram Venn itu ada diagram yang merupakan alat bantu untuk menggambarkan suatu himpunan atau hubungan antar himpunan. Nah, misalkan Bapak punya biasanya bentuknya lingkaran, diagram Venn itu seperti itu. Contohnya adalah misalkan Bapak misalkan Bapak punya lingkaran, misalkan ini adalah himpunan A, misalkan adalah A, B, dan C, misalkan anggotanya. Jadi himpunan A ini punya anggota yaitu A, B, dan C. Seperti itu. Nah, misalkan yang kasus kedua, misalkan
Oke, Bapak izin share screen lagi. Oke, misalkan, nah ini adalah himpunan A yang mempunyai anggota A, B, C. Misalkan, Bapak punya diagram pen dalam bentuk lain. Misalkan, nah, misalkan dalam bentuk ini. Nah, misalkan bentuk ini. Jadi ada dua buah himpunan A, B, ini diagram pennya. Himpunan A anggotanya 1, 2, dan 5. Himpunan B anggotanya ada 5, 6, 7, 8. Lalu ada irisan. Irisan itu anggota yang ada di himpunan A dan himpunan B, yaitu 5. Seperti itu. Nah, ada juga yang di luar himpunan A dan B, ada yaitu angka 3 dan 4. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada himpunan semesta. Himpunan semestanya adalah S. Oke, silakan dipahami dulu. Ya.
Nah, ini adalah diagram Venn. Jadi ini membacanya gini. Jadi yang termasuk anggota A adalah 1, 2, 5. Itu adalah anggota A. Dan anggota B adalah anggota B 5, 6, 7, 8. Dan ada satu anggota yang masuk ke himpunan A dan himpunan B, itu 5. Nah, ada juga yang tidak masuk ke himpunan A dan himpunan B adalah 3 dan 4. Maka himpunan semesta dari semua anggota ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begitu. Ya, cara membacanya. Oke. Nah, misalkan Bapak punya himpunan D, misalkan ya, di sini ya, D, misalkan. Himpunan D dan himpunan E, misalkan ya. Yang kiri himpunan D, kayak gitu. Yang kanan himpunan E. Oke. Misalkan yang kiri, yang himpunan D, dia punya anggota misalkan 2, 4, 5. Seperti itu. Nah, yang E, dia punya anggota misalkan 7 dan 8. Nah, berarti anggota himpunan D adalah 2, 4, 5, dan himpunan E adalah 7, 8. Nah, dari dua buah himpunan tidak ada yang berisak, tidak ada yang himpunannya sama, dan tidak ada yang di luar dari himpunan D dan E. Seperti itu. Oke, silakan dipahami ya.
Oke. Hari ini kita sama belajar tentang definisi, bahwa definisi himpunan adalah objek yang didefinisikan dengan jelas, aturannya jelas. Lalu penulisannya menggunakan huruf awal, lalu menggunakan huruf kapital, kemudian anggotanya dia menggunakan tanda koma, seperti itu. Kemudian kardinalitas adalah banyak anggota himpunan, himpunan kosong, himpunan hingga, tak terhingga, dan diam. Dan satu lagi himpunan semesta. Oke, terima kasih. Ya. Kita akan bertemu lagi hari Rabu. Sehat selalu. Selamat malam dan beristirahat.